Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pasien dalam tahapan kesediaan atau kesiapan untuk berhenti merokok yang sama. Komunikasi dokter perlu disesuaikan dengan tahapan kesediaan pasien untuk berhenti merokok. Penyesuaian bantuan atau nasihat yang diberikan dokter untuk berhenti merokok dengan tahapan kesiapan pasien akan membantu meningkatkan kemungkinan pasien mendengar atau mempertimbangkan tindakannya untuk berhenti merokok yang bisa dilakukan pada saat itu atau masa mendatang. Ada 5 tahap kesiapan pasien untuk berhenti merokok yang perlu Anda nilai ketika Anda perlu mengetahui bagaimana membantu pasien pada titik waktu tertentu. Ingatlah bahwa tahap kesiapan pasien untuk berhenti merokok bisa berubah. Setiap saat Anda bertemu dengan pasien, Anda perlu menilai di mana tahap kesiapan pasien pada saat kunjungan tersebut. Perlu juga diperhatikan bahwa tahapan kesiapan pasien untuk berhenti merokok belum tentu mengikuti jalur linear atau dengan kata lain sesuai dengan tahap demi tahap perkembangan. Tahapan kesiapan pasien untuk berhenti merokok bisa berubah pada waktu tertentu tergantung keadaan kehidupan si pasien, kemudian perasaan mereka, dan juga pemahaman mereka terhadap risiko. Dokter seharusnya responsif terhadap tahap kesiapan pasien untuk berhenti merokok dan tidak mendorong mereka terlalu keras, karena hal ini akan menjauhkan hubungan dokter dengan pasien. Dokter sebaiknya memberikan informasi dan mendorong pasien untuk merefleksikan diri. Hal ini penting untuk membuat pasien berpikir untuk berhenti dan memotivasi mereka agar mereka beralih dari tahap kesiapan untuk berhenti merokok dari tahapan yang satu ke tahapan yang berikutnya. Dokter perlu menilai tahapan kesiapan pasien untuk berhenti merokok dan memberikan intervensi singkat setiap kunjungan pasien. Berikut ini adalah 5 tahap kesiapan pasien untuk berhenti merokok yang dapat dinilai pada saat kita melakukan 5A pada bagian assess atau menilai. Tahapan ini adalah A. Pre-contemplation. Pada tahap ini, pasien sama sekali belum mau membicarakan usahanya untuk berhenti merokok. Atau dengan kata lain, pasien sama sekali belum memikirkan atau mempertimbangkan atau belum mempunyai motivasi untuk berhenti merokok. B adalah contemplation. Pada tahapan ini, pasien sudah mulai memikirkan untuk berhenti merokok. C. Preparing. Di sini, pasien sudah bersiap-siap untuk berhenti merokok. D. Action. Pada tahap ini, pasien sudah berhenti merokok. Dan E. Recovery from relapse. Pada tahapan ini, pasien akan merefleksikan pengalamannya di dalam berhenti merokok. Mari kita lihat 2 tayangan singkat yang menggambarkan di mana pasien sulit untuk diberi masukan oleh dokter karena pasien tersebut tidak mempunyai keinginan untuk berhenti merokok. Dok, kenapa sih selalu menanyakan kebiasaan saya merokok, dok? Karena saya pikir nggak ada hubungannya, dok. Rokok dengan sesak nafas saya, dok. Ada, Pak. Dok, saya rasa saya nggak perlu berhenti merokok, dok. Selama ini saya nggak pernah sakit, dok. Lagi pula rokok itu sudah menjadi bagian hidup saya, dok. Pak Ari, ada hubungan yang sangat kuat antara merokok dengan sesak nafas. Seperti kondisi yang sedang Pak Ari alami saat ini. Saya tahu Pak Ari sudah merokok sejak dulu. Jadi mungkin jika Pak Ari berhenti merokok saat ini akan menjadi begitu sulit. Sekarang keputusan ada di tangan Pak Ari. Ini saya ada leaflet yang menjelaskan tentang bahaya merokok.
terutama kaitannya dengan penyakit paru-paru. Merokok dapat menyebabkan penyakit paru, tidak hanya kepada perokok itu sendiri, tetapi juga kepada keluarganya, bahkan anak dan istrinya misalnya. Dan silahkan Pak Ari pelajari dulu leaflet ini, dibaca di rumah. Jika ada yang menarik atau ingin Pak Ari diskusikan, saya ada di sini siap membantu Pak Ari. Sementara itu, saya mohon sekali Pak Ari untuk mempertimbangkan agar tidak merokok di dalam rumah. Karena dengan merokok di dalam rumah, keluarga Pak Ari, anak dan istri Pak Ari bisa menjadi perokok pasif. Meskipun pasien baru saja memikirkan tentang berhenti merokok, dokter tetap perlu memberikan informasi tentang pentingnya berhenti merokok. Gimana ya dok? Kalau saya harus berhenti merokok itu rasanya sulit sekali dok. Karena saya sadar betul dan merasakan sekali bahwa merokok itu seperti sudah menjadi bagian dari hidup saya. Dan dengan merokok itu saya merasakan sangat terbantu sekali ketika saya sedang beraktivitas, baik itu bekerja atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi bisa dikata rokok itu sudah betul-betul cocok dengan saya dok. Ya, betul Pak. Memang saya mengetahui ada beberapa pasien yang merasa begitu cocok dengan merokok. Iya. Nah, di sini kita melihat dampak kesehatan dari merokok. Bukan hanya perokok itu yang mendapatkan dampak buruk dari merokok, tetapi juga keluarganya, termasuk anak dan istrinya. Dan pada kondisi Bapak, dari cerita yang Bapak sampaikan, saya mengetahui bahwa Bapak sudah merokok sejak lama sekali. Iya, betul. Jadi saya paham kalau ini akan menjadi sulit untuk Bapak segera berhenti. Ya, dan saya tadi sudah menjelaskan kepada Bapak tentang bahaya merokok terhadap komplikasi diabetes pada pasien diabetes. Saya harapkan setelah ini Bapak lebih memahami tentang bahaya merokok terhadap penyakit diabetes, terutama yang Bapak derita. Sekarang semua ada di tangan Bapak. Ini ada leaflet yang berisi tentang penjelasan bahaya merokok terhadap penderita diabetes, termasuk komplikasinya. Iya. Silahkan dibawa pulang, Bapak bisa baca-baca di rumah. Jika ada yang menarik atau ada yang ingin Bapak tanyakan, saya di sini selalu siap untuk berdiskusi dengan Bapak. Dan Bapak bisa datang sewaktu-waktu. Iya. Begitu pula dalam tayangan kedua, dokter perlu memberikan informasi tentang pentingnya berhenti merokok pada pasien. Dokter tidak perlu menantang pasien secara langsung atau melakukan konfrontasi. Justru dokter perlu memberikan informasi. Pada bagian ini dokter bisa menabur benih pada pasien agar pasien mau berhenti merokok. Benih tersebut dalam tayangan itu adalah memberikan penjelasan tentang komplikasi serius diabetes pada pasien yang merokok. Marilah kita lihat tahap kedua berhenti merokok. Ketika seseorang atau pasien bersedia untuk memikirkan berhenti merokok, penting bagi dokter untuk mengeksplorasi bersama-sama dengan pasien beberapa hal yang detail, seperti kapan pasien mau berhenti merokok, hal-hal apa saja yang menahan pasien untuk tidak berhenti merokok pada saat itu. Interaksi dokter dan pasien pada tahapan ini mungkin lebih lama daripada tahapan sebelumnya. Pasien berikut baru saja memikirkan untuk berhenti merokok. Peran dokter adalah mendorong secara pelan untuk berhenti merokok dan menjelaskan hubungan antara penyakit yang diderita saat ini dengan rokok. Sudah berapa lama Bapak merokok? Wah, sudah sejak SMP dok. Sebenarnya saya ingin berhenti merokok, tapi kayaknya susah. Kenapa susah Pak? Pertanyaan saya dok, saya itu kan seorang desainer grafis. Saya tuh ngerasa rokok itu membantu saya untuk berkonsentrasi, menciptakan ide gila, dan juga saya akan lebih mudah begadang kalau merokok. Oh, jadi Bapak merasa bahwa Bapak perlu rokok untuk bisa bekerja.
Ya, semua teman saya tuh di kantor tuh merokok semua. Oh, jadi pekerjaan dan teman. Saya jadi mengerti kenapa kok Bapak merasa sulit untuk berhenti merokok. Tapi saya sangat senang Bapak sudah mulai berpikir untuk berhenti merokok. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, Bapak semakin sering sesak nafas. Pak Aris perlu tahu bahwa merokok itu akan memperberat kondisi sesak nafas Bapak. Kalau misalnya Bapak berhenti merokok, kondisi Bapak akan lebih baik. Ya, tapi kayaknya susah kayaknya. Ya, tapi kalau Bapak tidak berhenti merokok, obat sesak nafas yang akan saya berikan tidak akan bekerja dengan optimal. Tapi kayaknya saya nggak bisa, kalau berhenti sekarang nggak bisa kayaknya. Setidaknya Pak Aris berpikirlah tentang hal ini. Ini ada leaflet mengenai bahaya rokok bagi paru dan juga bahaya rokok bagi keluarga, atau sering disebut sebagai perokok pasif. Dibaca ya Pak. Nanti kalau Bapak sudah ada niat untuk berhenti merokok, Bapak silakan datang kemari, kita diskusikan kembali. Pasien berikut adalah pasien yang sudah siap untuk berhenti merokok. Tugas dokter pada tahapan ini adalah membantu pasien membuat rencana konkret untuk berhenti merokok. Dosen, saya akan jelaskan sekali lagi tentang hubungan antara asma dengan kebiasaan merokok Bapak. Iya, Dok. Ya, jadi asma Bapak ini akan sering kambuh kalau Bapak tetap merokok. Dan nanti asap rokok ini juga akan memicu timbulnya asma pada anak Bapak. Jadi dengan Bapak berhenti merokok, anak Bapak juga akan bebas dari paparan asap rokok. Nah, satu lagi, nanti tubuh Pak Husain juga akan lebih kuat dan sehat loh Pak. Rencananya bulan depan itu saya kepingin berhenti merokok, Dok. Kebetulan kan istri saya itu mau melahirkan anak saya kedua. Siapa sih yang tidak kepingin keluarganya itu sehat, Dok? Wah, bagus itu Pak. Saya yakin pasti istri Pak Husain sangat senang mendengarnya. Iya sih. Cuman kadang itu kalau saya ketemu teman-teman, itu kalau ditawari rokok itu susah untuk menolaknya, Dok. Iya, saya paham. Tapi saya yakin juga Pak, kalau Pak Husain jujur kepada teman-teman Pak Husain bahwa Bapak ingin berhenti merokok supaya Bapak dan keluarga Bapak sehat, pasti teman-teman akan mendukung Pak. Dan siapa tahu malah teman-temannya juga ikut berhenti merokok Pak. Apakah ada tips khusus untuk bagaimana caranya saya bisa berhenti merokok, Dok? Ya, yang pertama jelas harus ada niat Pak. Kemudian yang kedua, Bapak bisa menghindarkan diri dari keinginan merokok dengan menjauhkan hal-hal yang bisa memicu keinginan Bapak untuk merokok. Misalnya rokok itu sendiri, atau asbak, atau korek apinya Pak. Nah, tapi kalau keinginan merokok Bapak itu timbul, Bapak bisa minum air putih, bisa makan buah, atau Bapak bisa makan permen. Nah, keinginan untuk merokok itu nanti bisa hilang dalam 2-3 menit. Beberapa orang juga bilang kalau Bapak menarik nafas panjang dan mengeluarkan nafas pelan-pelan, itu juga mengatasi keinginan untuk merokok. Yang ketiga, alihkan perhatian Bapak dengan banyak melakukan aktivitas. Tubuh Pak Husain perlu waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi tidak merokok. Nah, ini mungkin awalnya terasa tidak nyaman, tapi kondisi ini akan hilang dalam 3-5 hari Pak. Jadi Pak Husain tidak perlu khawatir, ini suatu proses yang alami kok. Oh, begitu ya, Dok ya? Iya Pak. Oh iya, dukungan keluarga dan teman-teman juga sangat penting loh Pak, supaya Bapak sukses berhenti merokok. Nah, di sini saya sebagai tenaga kesehatan sangat mendukung Bapak. Wah, saya rasa saya siap untuk berhenti merokok minggu ini, Dok. Bagus Pak. Nah, ini saya ada booklet tentang bahaya merokok dan tips bagaimana berhenti merokok. Minggu depan silakan Bapak kontrol lagi, kita akan diskusikan bagaimana proses Bapak berhenti merokok. Baik, Dok. Terima kasih sekali. Anda lihat
dokter banyak memberikan nasihat tentang caranya berhenti merokok dan mendorong pasien untuk datang kembali untuk mengkonsultasikan usahanya di dalam berhenti merokok. Sudah berapa lama Pak Indra berhenti merokok, Pak? 2 bulan, Dok. Sudah 2 bulan ya. Bagaimana perasaan Pak Indra sekarang setelah berhenti merokok? Ya, sepertinya lebih baik, Dok. Saya sudah jarang batuk, sesak nafas juga jarang. Tapi kok ya keinginan merokok masih ya? Apa itu bisa hilang, Dok? Ya, seiring dengan berjalannya waktu akan berkurang. Tiap-tiap orang memang berbeda. Pak Indra harus bersabar. Pak Indra kan sudah bisa berhenti 2 bulan ya, Pak ya. Kalau muncul keinginan untuk merokok kembali, apa yang Pak Indra lakukan? Saya harus selalu sibuk, Dok. Baca buku, kerjakan kerjaan rumah, buka internet, dan lihat-lihat berita terbaru, Dok. Jadi, dengan mengalihkan aktivitas yang lain, Pak Indra bisa menghindarkan dari keinginan untuk merokok lagi ya, Pak? Iya, Dok. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah berhenti merokok. Saya rasa sekarang saya sudah sehat, Dok. Dan keluarga saya sudah tidak menjadi perokok pasif. Apa yang keluarga Bapak rasakan setelah Bapak bisa berhenti merokok? Istri dan anak-anak saya senang, Dok. Apalagi anak saya yang perempuan itu. Dia tidak suka asap, Dok. Dia bilang, saya senang loh kalau Bapak sudah berhenti merokok. Bapak kan sudah berhenti merokok selama 2 bulan. Itu tidak mudah. Selamat ya Pak Indra. Niat Bapak sudah kuat. Keluarga pasti bangga dengan Bapak karena bisa berhenti merokok. Sekarang Pak Indra bisa menjadi teladan bagi keluarga dan teman-teman perokok yang lain yang sudah ada keinginan untuk berhenti merokok. Pasien dalam kasus ini telah berhenti merokok. Dokter memperkuat tindakan pasien dengan semangat tentang kesuksesannya dan strategi personal atau pribadi yang telah dikembangkan pasien untuk menghindari keinginan yang kuat untuk merokok kembali. Kasus selanjutnya adalah seorang pasien yang kambuh setelah berhenti merokok dalam jangka waktu yang lama. Peran dokter di sini adalah mengingatkan kembali pasien tentang pentingnya berhenti merokok. Saya sedih loh dengar Bapak kok merokok lagi. Padahal beberapa waktu yang lalu kita sudah berdiskusi tentang bahaya merokok bagi penyandang diabetes seperti Bapak. Bapak ingat nggak apa yang kita diskusikan dulu? Iya, Dok, saya masih ingat komplikasinya. Ya, waktu itu saya benar-benar sangat ketakutan, lalu saya putuskan untuk berhenti merokok. Ya, tapi sayangnya kok saya memulai lagi, Mbak. Kapan itu, Pak? Saya berhenti merokok itu sudah 6 bulan, Dok. Baru 1 bulan ini saya memulai lagi. Kenapa kok bisa 6 bulan berhenti merokok kemudian merokok lagi? Begini, Dok, kebetulan kan ada acara reuni teman-teman SMA. Kemudian yang laki-laki itu semua pada merokok. Nah, saya jadi pengen merokok lagi gitu. Nah, itu walaupun sebenarnya, nah ini efeknya sekarang ini, Dok, saya itu sangat kecewa sekali dengan diri saya. Ya, seolah-olah usaha saya yang 6 bulan ini kan jadi sia-sia. Iya ya, 6 bulan berhenti merokok itu kan pencapaian yang bagus, Pak. Ya, saya tahu itu, Dok. Cuma sekarang ini kok saya sulit sekali ya memutus hubungan dengan rokok ini. Dokter, apakah kira-kira saya masih bisa berhenti merokok? Pasti bisa, Pak. Tapi coba Bapak bisa ceritakan pada saya gimana caranya, kenapa Bapak bisa berhenti merokok 6 bulan itu? Ini, Dok. Jadi saya mencoba untuk mengganti rokok saya ini dengan permen, dengan makanan kecil, cemilan dan sebagainya gitu. Kemudian saya juga berusaha menjauhkan hal-hal yang berkaitan dengan rokok.
korek saya jauhkan, asbak saya buang. Terus, nah ini walaupun ini nggak baik dok ya, tapi ya bagaimana lagi, saya itu jarang mengikuti pertemuan kampung. Habis semuanya di situ pada merokok, nah saya kan takut dok. Saya berhenti merokok itu ketika gula darah saya itu mencapai 300 dok. Wah ini saya benar-benar takut dok. Iya. Kemudian Pak Agus, apa keuntungannya selama Bapak berhenti merokok menurut Bapak? Ya, yang jelas badan saya tambah enak, seger, sehat, gemuk. Kemudian gula darah saya juga bisa turun. Terus yang penting lagi, anak saya yang punya sakit asma itu jarang sekali kambuhnya. Istri saya juga ikut seneng karena sudah tidak mencium bau rokok lagi. Berarti bermanfaat sekali ya Pak Agus ya? Oh iya dok. Itulah makanya sekarang itu saya benar-benar ingin lepas dari rokok ini dok. Bapak pasti bisa. Bapak ingat kembali keuntungannya ketika berhenti merokok. Bapak sendiri lebih sehat, keluarga juga lebih sehat. Bapak tadi tahu kenapa kok Bapak merokok lagi. Bapak juga tahu bagaimana caranya menghadapi tantangannya ketika ingin merokok kembali. Bapak bisa belajar dari pengalaman Bapak. Kira-kira kalau berusaha berhenti merokok lagi, Bapak siap atau tidak? Saya rasa saya siap dok. Karena saya juga masih ingat bagaimana caranya untuk menghadapi tidak merokok ini. Walaupun ya itu tidak mudah dok. Saya di sini sebagai tenaga kesehatan akan dukung Bapak. Bapak tetap harus kembali ke sini bulan depan untuk kontrol diabetes Bapak, ya. Saat itu saya akan terus mengingatkan tentang berhenti merokok. Terima kasih dok. Dokter mendorong pasien, mengingatkan kembali pada pasien bagaimana caranya pasien bisa berhenti merokok dalam waktu yang lama. Kegagalan ini dibingkai menjadi keberhasilan parsial dengan pembelajaran bagaimana caranya agar pasien bisa berhenti merokok atau menghindari kegagalan ketika pasien berusaha untuk berhenti merokok.